Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Atas berkat rahmat dan hidayahnya lah saya masih bisa sempat membuat video pembacaan makalah seperti yang sekarang ini. Dan tak lupa pula kita kirimkan salam dan salawat kepada Nabi kita, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, untuk mengefisienkan waktu, saya akan langsung saja membacakan materi yang ingin saya sampaikan. Judul materi yaitu persepsi diri dan persepsi sosial. Satu, pendahuluan latar belakang. Di pusat dunia kita, hal yang paling penting bagi kita melebihi apapun adalah diri kita sendiri. Seiring kita mengurangi kehidupan kita hari demi hari, kesadaran akan diri kita melibatkan diri kita dengan dunia kita. Perhatikan contoh ini. Suatu pagi, Anda bangun dan menemukan rambut Anda lengket dengan sudut aneh di kepala Anda. Sudah sangat terlambat untuk mandi dan Anda tidak dapat menemukan kaki sehingga Anda merapikan rambut yang terdiri acak-acakan dan segera keluar rumah untuk pergi kuliah. Sepanjang pagi itu, Anda terus memikirkan tentang rambut Anda yang tampil buruk tersebut. Mengejutkan teman-teman Anda di kelas tidak ada yang berkomentar. Apakah mereka diam-diam menertawakan Anda karena rambut Anda yang kacau itu? Ataukah mereka terlalu sibuk dengan diri mereka sendiri sehingga tidak memperhatikan rambut Anda yang acak-acakan? Rumusan salah. Apa pengertian persepsi? Yang kedua, apa syarat terjadinya persepsi? 3. Faktor apa yang mempengaruhi persepsi? 4. Bagaimana proses persepsi? 5. Apa itu persepsi diri? 6. Bagaimana teori persepsi diri itu? 7. Apa itu self knowledge? Apa itu self esteem? 9. Apa itu self awareness? 10. Apa itu self presentation? 11. Bagaimana kondisi bagi persepsi diri? 12. Apa itu persepsi sosial? 13. Apa itu 3 dimensi persepsi sosial? 14. Apa itu bias dalam persepsi sosial? C. Tujuan pembelajaran. Yang pertama, mengetahui pengertian persepsi, mengetahui syarat terjadinya persepsi, mengetahui faktor yang mempengaruhi persepsi, mengetahui bagaimana proses persepsi, mengetahui apa itu persepsi diri, mengetahui bagaimana teori persepsi diri itu, mengetahui tentang self knowledge, mengetahui tentang self esteem, mengetahui tentang self differentiation, mengetahui tentang self awareness, mengetahui tentang self presentation, mengetahui bagaimana kondisi bagi persepsi diri, mengetahui tentang persepsi sosial, mengetahui tentang dimensi persepsi sosial, dan yang terakhir mengetahui tentang bias dalam persepsi sosial. Pembahasan. A. Pengertian persepsi. Persepsi merupakan salah satu aspek psikologi yang penting bagi manusia dalam merespon kehadiran berbagai aspek dan gejala di sekitarnya. B. Syarat terjadinya persepsi. Menurut senario, syarat terjadinya persepsi adalah sebagai berikut. A. Adanya objek yang dipersepsi. B. Adanya perhatian yang merupakan langkah pertama sebagai suatu persiapan dalam mengadakan persepsi. C. Adanya alat indera atau reseptor, yaitu alat untuk menerima stimulus. D. Saraf sensoris sebagai alat untuk meneruskan stimulus ke otak, yang kemudian sebagai alat untuk mengadakan respon. C. Faktor yang mempengaruhi persepsi. Menurut Miftah Toha, faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi seseorang adalah sebagai berikut. Pertama, faktor internal seperti perasaan, sikap dan kepribadian individu, prasangka, keinginan atau harapan, perhatian, fokus, proses belajar, keadaan fisik, gangguan kejiwaan, nilai dan kebutuhan, juga minat dan motivasi. Yang kedua, faktor eksternal, latar belakang seperti latar belakang keluarga,
informasi yang diperoleh, pengetahuan dan kebutuhan sekitar, intensitas, ukuran, keberlawanan, pengulangan gerak, hal-hal baru dan familiar atau ketidakasingan suatu objek. D. Proses persepsi. Menurut Miftatuha, proses terbentuknya persepsi didasari pada beberapa tahapan, yaitu A. Stimulus atau rangsangan. Terjadinya persepsi diawali ketika seseorang dihadapkan pada suatu stimulus atau rangsangan yang hadir dari lingkungannya. B. Registrasi. Dalam proses registrasi, suatu gejala yang nampak adalah mekanisme fisik yang berupa penginderaan dan syarat seseorang mempengaruhi melalui alat indera yang dimilikinya. Seseorang dapat mendengarkan atau melihat informasi yang terkirim kepadanya, kemudian mendaftar semua informasi yang terkirim kepadanya tersebut. C. Interpretasi. Interpretasi merupakan suatu aspek kognitif dari persepsi yang sangat penting, yaitu proses memberikan arti kepada stimulus yang diterimanya. Proses interpretasi tersebut bergantung pada cara pendalaman, motivasi, dan kepribadian seseorang. E. Macam-macam persepsi. Yang pertama, persepsi diri. Pengertian persepsi diri, yakni bagaimana jika membuat kesan pertama, prasangka yang mempengaruhi mereka, jenis informasi apa yang kita pakai untuk sampai pada kesan tersebut, dan bagaimana akuratnya kesan itu. B. Teori persepsi diri. Pada mulanya, teori disonansi kognitif mengilhami penelitian tentang efek perilaku terhadap perubahan sikap dan bagaimana usaha bertahun-tahun yang menghasilkan satu-satunya interpretasi teoretik tentang penemuan ini. Namun pada tahun 1967, B mengusulkan interpretasi lain dipandang dari sudut teori persepsi diri. Dalam bagian sebelumnya, dia menyatakan bahwa sebagian besar sikap kita hanya disadarkan pada persepsi diri kita tentang perilaku kita sendirian atau keadaan di mana perilaku itu terjadi. Persepsi diri terbagi lagi ke dalam berbagai teori secara lebih dalam, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, self-knowledge, sumber pengetahuan diri. Kenrich dan kawan-kawan menyatakan ada 3 macam sumber pengetahuan diri. Yang pertama, cara pertama adalah konsep yang pernah ditulis dari Bem 1972 tentang teori persepsi diri atau self perception theory, yaitu self perception process. Pada proses ini, seseorang mempersepsi dirinya melalui perilaku yang ditunjukkan dalam kehidupan kesehariannya. Misalkan orang yang mengatakan dirinya termasuk orang yang baik hati apabila dalam kesehariannya ia suka memberikan pertolongan pada orang lain, rendah hati, tidak pemarah, lemah lembut, dan bertutur kata dan sebagainya. 2. Cara kedua dikenal sebagai reflected appraisal process. Dalam proses ini, individu melakukan refleksi diri, berkaca dengan mengobservasi atau berimajinasi apa yang dikatakan orang lain tentang diri sendiri. Dengan cara ini, seseorang anak yang dikatakan oleh orang tuanya bahwa dia berbakat menyenangkan dan gemuk akan berpikir tentang dirinya seperti apa yang dikatakan orang tuanya tersebut. Charles Horton Collie 1902 menggambarkan proses ini dengan istilah the looking glass self. 3. Cara ketiga yaitu dikenal dengan perbandingan sosial atau social comparison, seperti yang diungkapkan oleh Leon Festinger 1954. Dalam cara ini, seseorang membandingkan kemampuannya, sikap-sikapnya, dan keyakinan atau sistem beliefnya dengan orang lain. Orang yang mengatakan dirinya pandai apabila di dalam kelasnya memiliki nilai tertinggi. Orang yang akan memandang dirinya paling cantik apabila teman-teman sebayanya berpenampilan jelek.
Sebaliknya, orang tidak akan berani mengatakan dirinya paling pandai, paling cantik, paling kaya, dan sebagainya apabila tidak ada pembandingannya. 3. Selain ketiga cara di atas, seseorang juga dapat melihat diri dari memori autobiografinya. 2. Self-esteem, penilaian diri. Self-esteem dapat diartikan sebagai penilaian atau evaluasi kita yang positif ataupun negatif terhadap diri kita sendiri. Harga diri seseorang bisa lebih tinggi ataupun lebih rendah daripada orang lain. Oleh karena penilaian ini berada pada sistem kognitif, maka penilaian seseorang terhadap diri sendiri sangat tergantung kepada perubahan konsep diri yang terhadap atribut yang melekat berubah, maka harga diri seseorang juga berubah. 3. Self-discrepancy, ketidaksesuaian diri. Sejumlah penelitian menggunakan alat ukur yang terdiri dari perbandingan ukuran tubuh yang dipersepsikan dalam gambar skema dengan ukuran ideal yang dipilih. Allen and Rosen 1985 dan Thomson 1999. Berdasarkan penelitian ini dan besarnya tekanan sosial mengenai berat badan dan penampilan tubuh ideal, Thomson 1999 menyusun hipotesis self-ideal discrepancy untuk menjelaskan perkembangan gangguan citra tubuh. Teori ini menekankan pada kecenderungan individu untuk membandingkan penampilan yang mereka persepsikan dengan standar ideal yang mereka imajinasikan atau standar ideal lain. 4. Self-awareness, kesadaran diri. Teori kesadaran diri, self-awareness theory, yang dikemukakan oleh Robert Wiklund dan koleganya menyatakan bahwa perhatian yang terfokus pada diri, self-focused attention, mendorong seseorang untuk memperhatikan diskrepansi diri sehingga motivasi untuk lari dari kesadaran diri untuk mengubah perilakunya. Braham and Cousin 1996. Ada dua macam fokus perhatian diri ini. Yang pertama, self-focusing situation, terjadi manakala seseorang tidak melakukan fokus diri tetapi lebih pada situasi yang terprediksikan. 2. Self-focusing person, individu lebih memperhatikan diri daripada orang lain. 5. Presentasi diri. Yang pertama, presentasi diri merupakan proses ketika kita mencoba untuk mengendalikan kesan orang lain tentang diri kita. Kedua, strategi presentasi diri merupakan usaha kita untuk membentuk kesan orang lain dalam cara tertentu dalam rangka untuk mendapatkan pengaruh, kekuatan, simpati, dan perhatian. 2. Persepsi sosial. Pengertian persepsi sosial. Objek persepsi dapat berada di luar individu yang mempersepsi. Bila objek persepsi terletak di luar orang yang mempersepsi, maka objek persepsi dapat bermacam-macam, yaitu dapat berwujud benda-benda, situasi, dan juga berwujud manusia. Berdasarkan uraian di atas, maka ada beberapa hal yang dapat ikut berperan dan dapat berpengaruh dalam mempersepsi manusia, yaitu yang pertama, keadaan stimulus. Dalam hal ini berwujud manusia yang akan dipersepsi. 2. Situasi atau keadaan sosial yang melatar belakangi stimulus. 3. Keadaan orang yang mempersepsi. B. Tiga dimensi persepsi sosial. Persepsi sosial juga dianggap sebagai bagian dari kognisi sosial, yaitu pembentukan kesan-kesan terhadap karakteristik orang lain. Kesan yang diperoleh tentang orang lain tersebut biasanya didasarkan pada 3 dimensi persepsi, yaitu yang pertama, dimensi evaluasi, yaitu penilaian untuk memutuskan sifat baik buruk, disukai tidak disukai, positif negatif pada orang lain. Yang kedua, dimensi potensi, yaitu kualitas dari orang sebagai stimulus yang diamati, kuat, lemah, sering, jarang, jelas, tidak jelas. Yang ketiga, dimensi aktivitas, yaitu sifat aktif atau pasifnya orang sebagai stimulus yang diamati.
Persepsi sosial tercakup tiga hal yang saling berkaitan, yaitu yang pertama, aksi orang lain, yaitu tindakan individu yang berdasarkan pemahaman tentang orang lain yang dinamis, aktif dan independen. Dua, reaksi orang lain, merupakan aksi individu menghasilkan reaksi dan dari individu karena aksi individu dan orang lain tidak terpisah. Pemahaman individu dan cara pendekatannya terhadap orang lain mempengaruhi perilaku orang lain itu sehingga timbul reaksi. 3. Interaksi dengan orang lain, yaitu reaksi dari orang lain mempengaruhi reaksi balik yang akan muncul. C. Bias dalam persepsi sosial. Ada beberapa bias atau kesesatan dalam persepsi sosial, antara lain yaitu yang pertama, halo efek, merupakan kecenderungan untuk mempersepsi orang secara konsisten. Halo efek ini secara umum terjadi karena individu hanya mendasarkan persepsinya hanya pada kesan fisik atau karakteristik lain yang bisa diamati. Yang kedua, Mercantile effect atau negatif halo, merupakan lawan dari halo effect, yaitu melebih-lebihkan kejelekan orang hanya berdasarkan satu keadaan yang dinilai buruk. Baik, mungkin itulah yang sempat saya sampaikan. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Billahi, dengan ucapan billahi fisabilillah haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.